Iblis versus manusia. Mungkinkah new normal? Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang ini, silakan subscribe dan klik loncengnya. Semoga channel Buku Saku Iblis ini dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kekalutan hati manusia sangat mudah tercipta, entah itu berupa kepanikan, stres, atau kecewa. Kemarahan dan saling menyalahkan bisa sewaktu-waktu terjadi. Kita tahu bahwa jebakan iblis sangat mudah bekerja di situasi yang tak mengenakan hati. Karena dari situlah ia mulai menyerang. Itulah titik lemah manusia. Kondisi yang tak nyaman ini akan memperbesar reaksi berantai kerusakan lainnya. Dulu iblis membuat Adam galau di surga. Dibuatnya ia tak nyaman. Padahal Adam tak kekurangan apapun. Tinggal bilang apa saja langsung ada. Bayangkan betapa rapuhnya manusia saat ini menghadapi serangan iblis jika tak memahami cerita Adam ini. Iblis itu makhluk yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia nggak bakal cari kebutuhan dunia lagi. Nggak mungkinlah iblis itu berbisnis, buat perusahaan atau investasi sekian triliun rupiah. Nggak lucu kan? Tujuan hidup iblis itu jelas, untuk menyesatkan manusia. Titik. Targetnya terukur, konsisten, dan tak ada kata menyerah. Gak bakalan plan ikut angin barat atau ikut angin timur. Gak bakalan disorientasi. Dia yang menentukan permainan. Yang lain ikut iblis. Padahal kalau dipikir-pikir, dia tahu dirinya akan ke neraka, tapi tetap saja dia melakukan improvisasi. Dia tetap semangat. Dan kita lihat karyanya dari masa ke masa. Karya kehancuran yang diakibatkan oleh iblis dicatat sejarah. Ada Adam beserta Kabil anaknya. Ada Kan'an anak Nabi Nuh. Padahal mereka keluarga-keluarga Nabi. Ada Fir'aun dan Namrud dari golongan penguasa. Ada Qarun dan Tha'labah dari golongan tajir melintir orang kaya. Semua profil ada di katalog iblis. Mau laki-laki, perempuan, miskin atau kaya, iblis tidak pilih-pilih. Semua manusia spesial di hadapannya. Sebaliknya, manusia adalah makhluk serba galau, mudah bingung dan baperan. Tujuan hidup sering gak jelas, maju salah, mundur salah, tak karuan. Apalagi di tengah wabah COVID-19 ini, kegalauan bertambah-tambah. Jangankan memikir perang dengan iblis yang tak terlihat itu, masalah perut saja masih banyak yang belum selesai. Tiap hari berjuang untuk hidup, walaupun disitulah sebenarnya keindahan hidup. The beauty of life itu terletak pada struggle-nya manusia, perjuangan yang dihadapi manusia hari ke hari. COVID-19 ini benar-benar pertarungan seru. Pertarungan makhluk api dengan makhluk tanah. Coba kita lihat peta kekuatannya. Sebagai makhluk Tuhan yang cukup senior, iblis diberikan hak istimewa untuk hidup sampai akhir zaman, nggak mati-mati. Sementara manusia, paling-paling cuma 100 tahunan. Itu pun lebih banyak digunakan untuk makan, tidur, dan bermain. Iblis punya pengalaman dan jam terbang tinggi karena dia ikut dalam sejarah manusia. Dia tahu skenario dan jalan cerita manusia. Dia tahu tipe-tipe manusia. Sementara manusia hanya tahu pengalaman umat terdahulu dari kisah yang dibaca di buku atau kitab suci, bukan dialami langsung. Maka pengaruhnya pun kadang tidak begitu kuat di hati. Beda dengan iblis tadi. Manusia itu rentan dengan keterbatasan fisik. Dikit-dikit sakit, tubuhnya lemah, mudah kena wabah. Sedangkan iblis memang pernah kita dengar terkena wabah atau sakit, kena flu atau batuk. Wah, bisa jatuh nama besar iblis. Karena komitmennya untuk menghancurkan manusia, maka nggak akan pernah ada kata damai untuk manusia. Apalagi untuk melakukan semacam new normal itu, membentuk hubungan baru antara dirinya dan manusia, melonggarkan godaan, misalnya menunjukkan sedikit empati kepada manusia, menaruh iba kepada manusia. Nggak bakalan, jangan mimpi. Iblis itu makhluk tegaan. Baginya yang penting manusia harus masuk neraka, bagaimanapun caranya, titik. Sebenarnya, kalau disadari, manusia juga memiliki senjata pamungkas yang bisa mengalahkan iblis. Senjata ini pemberian Tuhan. Apa itu? Itulah kekuatan ruhani yang dahsyat. Nilai ruhani ini mampu melahirkan kasih sayang, kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan. Nilai ini tak dimiliki jin, bahkan malaikat sekalipun. Makanya, malaikat rela sujud kepada Adam. Mereka tahu potensi ini. Namun,
senjata pamungkas ini harus diaktifkan. Kalau tidak, ya dia akan useless, tak berguna sama sekali. Ibarat bom atom yang saya ceritakan lalu, tanpa dipencet tombolnya, mana pernah bisa meledak. Bisa-bisa bomnya hanya disimpan di gudang, lalu berkarat dan jadi besi tua. Ruh manusia juga seperti itu. Kalau tak sering dipencet tombolnya, kekuatan ruhani manusia itu tidak akan muncul. Bisa-bisa hatinya berkarat, menua, dan manusianya mati. Maka, wabah COVID-19 ini bisa menjadi momen mengaktifkan nilai ruhani di hati manusia, mengaktifkan kasih sayang sesama manusia, membentuk keikhlasan menjadi tinggi, semakin tabah di tengah wabah, mempraktikkan kejujuran meski tak ada yang menyaksikan. Kalau mau pakai bahasa yang lebih lugas, saat ini manusia harus ngotot membuat kebajikan. Kalau itu dilakukan, iblis bisa angkat bendera putih, menyerah. Karena semua sisi lemah manusia tidak akan mampu ia masuki. Sebaliknya, kalau wabah hanya disikapi sebagai sebuah peristiwa alam belaka, dianggap hilang ketika waktunya, ketika vaksin akan ditemukan, iblisnya akan tertawa sambil berkata, manusia itu benar-benar makhluk tanah yang lemah.